Ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah 5 dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan, peristiwa-peristiwa di masa lampau yang berhubungan dengan kejadian di masa sekarang, dan semua bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yaitu pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam bentuk dasar kenegaraan dan seluruh kehidupan negara di Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penyelenggaraan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, dan seharusnya semua peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia bersumber Pancasila. Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. 1. Pancasila pra kemerdekaan menurut Soeharto 1994 melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Cara bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebijakan pada umumnya. Soeharto dengan rinci menunjukkan fakta historis diantaranya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pancasila era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1950, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh RS yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antar golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat. Teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, D.H. Muhammad Hatta, dan M.R. Ahmad Soebarjo pada tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945 setelah terlebih dahulu dihapus. 3. Pancasila era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi ajaran presiden atau pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara, sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke UUD 1945 tanpa cadangan, dirumuskan dalam pembukaan UUD yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. 5 Juli 1959 5 di depan Istana Merdeka. Di dekret tersebut berisi 1. Pembubaran konstituante, 2. UUD 1945 kembali berlaku, 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Pancasila era Orde Baru. Orde Baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat membesar rezim otoritarian di bawah Soeharto. Pada era Orde Baru, selain dengan melakukan pemultusan terhadap Pancasila, pemerintah secara formal juga mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui TAP MPR nomor 11
mensosialisasi nilai Pancasila dan menerapkan nilai Pancasila dan biasa dan kegiatan penakaran juga disampaikan pemahaman terhadap UUD 1945 dan Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Dan yang terakhir, Pancasila era reformasi, pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah terjadi deviasi oleh oknum-oknum penyelenggara pemerintah sehingga mendorong terjadinya reformasi oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh bangsa, sehingga negara ini telah dilanda krisis baik krisis di bidang ekonomi politik maupun kemungkinan reformasi lahir dengan tujuan untuk memperbaiki krisis yang berkepanjangan serta menata ke arah yang lebih baik. Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara oleh PKI 18 Agustus 1945, Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia. Sekian dari